Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Coach Fitra Jaya Saleh. Dan ini adalah video tips-tips bisnis pendek, singkat, tapi mudah-mudahan bermutu bagi Anda semuanya. Kali ini saya mau menyampaikan tentang ada sebuah hukum, namanya Murphy Law. Murphy Law atau hukum Murphy. Hukum Murphy ini berasal dari seorang insinyur yang bernama Murphy yang bekerja untuk angkatan udara. Dia adalah seorang teknisi angkatan udaranya Amerika. Jadi pekerjaannya adalah mengecek pesawat terbang. Pesawat terbang adalah salah satu bidang yang tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada sedikit saja kesalahan, maka ini akan sangat fatal dan ini bisa memakan korban nyawa orang. Maka tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam industri pesawat terbang, penerbangan. Nah, di dalam hukum Murphy Law ini ada sebuah kaidah. Jika sesuatu itu bisa salah, maka akan salah. Teman-teman perhatikan, jika sesuatu itu bisa salah, maka salah. Murphy, ketika dia bekerja, lalu dia menemukan ada sesuatu yang bisa salah, maka ini bisa salah. Maka kalau begini, maksudnya begini, sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai orang yang bekerja, kalau kita mengecek sesuatu, dan ini ada kemungkinan salah, maka jangan biarkan itu, ya sudahlah nggak apa-apa. Jangan, tapi itu harus dibetulkan. Jangan kita membiarkan, jangan kita menggampangkan, jangan kita memudahkan sesuatu yang ini bisa salah. Kita tahu udah bisa salah, lalu kita biarin, nanti itu terjadi salah. Saya kasih contoh. Ada seorang teman saya, ini based on true story. Ada seorang teman saya, dia eksportir, dia mengirimkan kursi rotan dari Jawa, ya, lalu dikirim ke Amerika. Nah, pembeli-pembeli dari Amerika senang ketika dia mengirimkan pertama satu kontainer. Lalu kursi rotannya itu mereka terima dengan baik, pembayarannya lancar, dia juga senang, dia bahagia. Satu kontainer full kursi rotan. Kursi rotan itu kursi yang ya terbuat dari rotan ya. Kalau terbuat dari sofa namanya, terbuat dari busa namanya sofa. Jadi rotan. Lalu dipelitur gitu ya, kursinya itu dipelitur dengan pelitur gitu. Lalu kemudian dikirim ke Amerika. Nah, ketika barang sampai, para pembeli itu mereka senang dan mereka mengorder lagi dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Mereka mengorder 10 kontainer untuk barang yang sama. Lalu diproduksilah oleh teman saya. Nah, setelah diproduksi, lalu tibalah saat pengiriman. Ketika lagi packing, masukkan ke dalam kontainer, teman saya itu dalam hatinya, dalam hati kecilnya, dia melihat kursi yang akan dikirim. Dia mengatakan, ini kok warnanya, warna peliturnya, ini kok tidak setebal, tidak secoklat yang sebelumnya, kok ini agak lebih putih gitu ya, warnanya berbeda. Lalu dia mikir gimana ya, apa dicat ulang? Sudahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan buyernya nggak paham, mudah-mudahan buyernya nerima, mudah-mudahan buyernya nggak masalah. Oke, dikirim. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Sampailah itu barang di Amerika dan ternyata buyernya tidak menerima karena terjadi perbedaan warna walaupun hanya sedikit, dan akhirnya barangnya tidak mau mereka bayar, mereka kembalikan barangnya, mereka tidak mau menanggung karena berbeda. Peristiwa ini membuat teman saya rugi sangat banyak sekali. Dia harus menanggung kerugian. Ini terjadi, sebenarnya sudah ada firasat, sebenarnya sudah ada tanda-tanda di dalam hatinya ketika hatinya tuh merasa ini kok kayaknya berbeda, ini kok kayaknya nggak sama. Tapi dia mengabaikan rasa itu dengan sifat menggampangkan, mengentengkan, ya sudahlah gitu. Nah, di dalam bisnis dan dalam kehidupan kita, ya sudahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan diterima. Nah, itu yang membuat kita jadi pemimpin yang susah untuk sukses. Kalau kita ingin sukses, di dalam Murphy's Law dikatakan bahwa kita harus mengecek ulang, kita harus memeriksa lagi, kita harus memastikan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi salah. Karena kalau sesuatu itu bisa salah, maka itu akan salah. Itu akan salah. Misalnya kita dalam merekrut karyawan, kita kayaknya udah nggak terlalu yakin dengan orang yang mau kita rekrut. Kayaknya dia nggak bisa deh ini, tapi gitu. Kita sebenarnya sudah tahu di dalam hati kita, tapi kita masih tetap aja memaksakan atau kita membiarkan itu terjadi, maka yang itu akan terjadi. Atau mungkin misalnya kita mau datang ke sebuah acara, rapat misalnya, kita misalnya ini kalau saya naik ini atau kalau saya berangkat jam segini nanti kayaknya terlambat deh, tapi nggak apa-apa. Nah, yang terjadi adalah ya kita terlambat dan pasti ada efek samping daripada itu semuanya. Pasti ada sesuatu, pasti ada risiko. Maka teman-teman semuanya, di dalam menjalani kehidupan sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai pemilik bisnis,
kita harus selalu mengecek ulang. Kita harus selalu memastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan itu harus tidak boleh ada potensi salah. Jadi kalau ini bagaimana kalau salah? Itu harus sering ditanyakan. Ini bagaimana kalau salah? Ini bisa nggak jadi salah? Kalau ternyata bisa, maka cari yang benar. Video ini memaksa kita, video ini intinya adalah memaksa kita, mengajak kita untuk menaikkan lebih sense kehati-hatian kita dalam melakukan pekerjaan. Kalau misalnya kita bekerja melayani orang lain sebagai dokter atau sebagai pengusaha atau sebagai insinyur, sebagai apapun profesi kita, Murphy's Law mengajarkan kepada kita kewaspadaan, berhati-hati, memberikan sesuatu yang terbaik. Jangan biarkan produk yang tidak berkualitas, produk yang jelek, pelayanan yang nggak bagus keluar dari kantor kita. Itulah Murphy's Law. Dengan Murphy's Law, mudah-mudahan kehidupan kita dan bisnis kita menjadi lebih baik. Terima kasih untuk telah menyimak video ini. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.